Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Edwin Darwis kembali hadir di Sapa Sulsel. Tidak terasanya sudah hari Kamis lagi ya. Nah, kali ini di edisi 6 Desember 2018. Kalau kita ketahui tahu bahwa di tahun depan adalah tahun politik ya, 2019. Makanya sekarang sedang gencar-gencar nih. Kita sebagai nanti calon pemilih juga tentunya harus memilih pemimpin yang anti korupsi. Nah, ngomongin soal korupsi memang sekarang ini sedang digalakkan yang namanya anti korupsi, baik dari pemerintah, lalu juga lembaga sosial, bahkan hingga ke anak muda. Nah, ternyata pagi hari ini sudah hadir di studio ini adalah anak-anak muda yang ternyata sudah menggalakkan juga namanya anti korupsi. Siapa saja mereka? Saya akan langsung perkenalkan karena sudah hadir nih di studio Sapa Sulsel. Ada Lutfia Zain Petrani, Sekretaris Komunitas Obat Manjur. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Lalu juga ada Marifatul Komariah Torifa di agen ya, dari Obat Manjur. Tepatnya sebagai PR di Obat PR, oke. Public relation ya dari Obat Manjur. Tapi mungkin Anda akan langsung berpikir Obat Manjur, obat-obatan atau apa nih? Bukan penjual obat. Takutnya sih, ngiranya sih obat-obatan. Apa hubungannya dengan anti korupsi ya? Ternyata itu kepanjangan dari orang hebat main jujur. Oke, langsung deh dijelaskan kok apa itu Obat Manjur kepada pemirsa Sapa Sulsel. Sebenarnya Obat Manjur ini awalnya adalah sebuah gerakan. Jadi dari gerakan yang dibuat oleh KPK sendiri, kemudian dengan Pusat Edukasi Anti Korupsinya. Nah, kemudian pada saat itu ada namanya Pesta Komunitas. Nah, dia itu pertama kali di 2017 bertepatan di Fort Rotterdam, di Benteng Rotterdam. Nah, pada saat itu ketika itu kita melakukan training of trainer, jadi dari angkatan pertama hingga sampai sekarang kita sudah dibentuk menjadi sebuah komunitas, sudah sampai 3 angkatan, kurang lebih kita sudah memiliki 40 agen, kurang lebih ya, tapi rata-rata kita setiap kegiatan bisa saja cuma 20 agen yang aktif. Jadi tergantung, karena kita semua agen ini memiliki basic yang berbeda-beda, backgroundnya berbeda-beda. Jadi ada yang karyawan, ada yang masih mahasiswa, ada yang kepala sekolah, bahkan pembawa berita juga ada gitu. Hampir sana ya. Oke, berarti 2017 diawali ya, mulai dari pesta komunitas saat itu, Pesta pendidikan saat itu di 2017 ya. Lalu ternyata juga ada korelasi dengan KPK ternyata. Dibuat oleh KPK seperti itu. Oke, nah sebenarnya apa sih tujuan utama gitu kan, kalau kita dengar namanya nih unik gitu kan, dan apakah sasarannya memang anak muda, karena kan tadi katakan juga ternyata juga ada kepala sekolah dan berbagai basic pekerja ya. Itu apa sebenarnya tujuan didirikan nih, Rifan? Jadi sebenarnya Obat Manjur itu kan kita sebutnya bukan member, bukan anggota, bukan kader. Kita sebutnya agen karena memang tujuan kita adalah agent of change. Kita mengubah perilaku korupsi. Jadi hadirnya Obat Manjur ini diharapkan jadi solusi dan juga wadah untuk anak-anak. Jadi kita gerakan-gerakan anti korupsinya itu, edukasinya itu kita lakukan dengan cara kreatif, dengan bermain, kemudian kita merangkul berbagai elemen masyarakat dari berbagai profesi yang kita juga ajak untuk sama-sama bergerak menggalakkan anti korupsi. Jadi membangun nilai-nilai anti korupsi. Jadi kalau di Obat Manjur dan juga kita sebutnya berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Ada 9 nilai integritas kita, tingkatnya berjumpa di kertas. Itu apa lagi? Jadi banyak yang unik di sini ya. Berjumpa di kertas tuh banyak filosofinya sebenarnya. Jadi kita sebagai masyarakat umum, bahkan mungkin yang sudah memiliki jabatan sekalipun, di mana-mana kita membuat keputusan, memilih sesuatu pasti berhubungan dengan kertas. Kita planning sesuatu, kita merencanakan gerakan kita seperti ini, gerakan kita, atau dengan uang saja kita semuanya berhubungan dengan kertas. Jadi dan juga banyak pejabat-pejabat yang terlibat korupsi, terjerat kasus korupsi karena tanda tangan di kertas, berjumpanya di kertas. Gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah gerakan anti korupsi, kita harusnya berpikir,
tindakan awal kita adalah berjumpa di kertas. Jadi ketika kita bisa mengimplementasikan 9 nilai integritas itu, dari berani, jujur, mandiri dan sebagainya, kita ketika berjumpa di kertas mengingat bahwa oh, saya harus bijaksana dalam menghadapi ini gitu. Jadi ketika tanda tangan apakah sudah benar atau bagaimana, seperti itu. Ternyata kalau kita membahas ya, ini kan kepanjangannya orang hebat main jujur. Pesan apa yang disampaikan dari 4 kata ini akhirnya membentuk satu nama obat manjur gitu? Apa sih yang disampaikan ke masyarakat terkait dengan orang hebat main jujur? Saya seperti apa sih masyarakat kita? Oke. Sebenarnya kalau obat manjur sendiri, kita biasanya melakukan semua gerakan kita ini dari 3 basic. Jadi belajar, bermain, kemudian berbagi. Jadi ketika kita belajar, kita menggunakan semua semua media kita, baik itu board game, dongeng, kemudian lagu, film dan sebagainya. Ketika kita sudah belajar, bagaimana sih cara bermainnya? Apakah kita bisa mengimplementasikan itu gitu? Ketika kita udah belajar, oh ternyata harus ada 9 nilai integritas yang kita bawa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika bermain, apakah kita bisa sesuai dengan itu gitu? Nah, ketika sudah tahu bermain, kemudian apa yang kita rasakan? Jadi berbaginya apa gitu? Apakah oh bisa ternyata dengan cara main ini, dengan cara mendengarkan dongeng ini atau cerita integritas ini, oh ternyata kita bisa mengambil hikmah atau mengambil nasihat dari itu. Jadi sebenarnya obat manjur itu sendiri, orang hebat main jujur, ini selalu adalah kata-kata juga yang selalu digaungkan oleh KPK begitu, yang menandakan korupsi itu hadir, korupsi itu ada karena orang-orang yang tidak jujur. Makanya kita mau jadi orang hebat tanpa kebohongan dan selalu berlaku jujur, bersikap jujur atas apapun yang kita lakukan, baik dari aktivitas sehari-hari sampai nanti ketika misalnya kita punya tanggung jawab yang lebih besar, katakanlah kita punya tanggung jawab sebagai pejabat seperti itu. Jadi obat manjur ini sendiri, orang hebat main jujur ini, selain kita lakukan edukasi anti korupsinya dengan board game dan juga kegiatan-kegiatan kreatif, jujurnya ini sendiri adalah harapan agar kita menjadi orang hebat tanpa korupsi dan juga berlaku jujur setiap hari, seperti itu. Oke. Nah, menarik, ternyata memang juga ada media yang digunakan ya. Nanti kita akan bahas kira-kira seperti apa sih teman-teman dari obat manjur ini ya, atau orang hebat main jujur ini untuk mengedukasi masyarakat untuk ya anti korupsi. Kita akan bahas usai jeda tetap di Sapa Sulsel. Sapa Sulsel, saya bersama dengan teman-teman dari Obat Manjur atau Orang Hebat Main Jujur, salah satu organisasi ya disebutnya ya, bisa dibilang komunitas juga yang mereka adalah orang-orang yang memang concern begitu terhadap yang namanya anti korupsi ya, bagaimana mengedukasi, mengajak bahkan orang-orang untuk memang melawan yang namanya korupsi. Nah, sebelum kita membahas soal yang
unik-unik di depan saya ini ternyata juga ada medianya ya. Iya. Dalam setiap cara-cara untuk mengajak orang melawan korupsi. Karena ini juga akan banyak kegiatan memang ya. Maksudnya ada juga banyak agenda sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman dalam Obat Manjur ini. Apa aja sebenarnya kegiatannya kalian nih? Jadi ini kan bulan Desember adalah bulan anti korupsi istilahnya. Karena kita tanggal 9 itu memperingati Hari Anti Korupsi sedunia. Jadi sebulan ini kita memang fokusnya untuk memperingati Hari Anti Korupsi. Di Obat Manjur sendiri selain kita punya kegiatan prioritas, kita memang punya kegiatan rutin. Nah, di bulan Desember ini kita punya besok tanggal 7 itu kita ada festival reaksi, festival remaja anti korupsi. Di dalamnya kita akan ngobrol suara anti korupsi dengan milenial, anak-anak SMA. Terus kemudian minggu depannya lagi kita itu ada festival apa sih namanya, kemah integritas. Kemah integritas Jadi temu kita aksi. Singkat menjadi Kita berani berkarya untuk negeri. Ada banyak ya, jadi mungkin ada bersama yang anak-anak SMA dulu ini Goes to School ya. Ini akan berlangsung kapan dan di mana saja gitu sekolah-sekolahnya? Kalau Goes to School sih itu sebenarnya program prioritas kita, kegiatan prioritas. Goes to School kita lakukan setiap hari Sabtu ya Kak ya, setiap hari Sabtu. Jadi ada jadwal-jadwalnya, setiap minggu pasti kita ke sekolah yang berbeda-beda. Dari mulai SD, kemudian ada PAUD, ke anak-anak SMP, dan sekarang udah berapa sekolah? Lebih dari 30 sekolah. Jadi ada program prioritas, ada juga program memang dilaksanakan ini dalam rangka Hari Anti Korupsi ya di Desember ini. Kalau Goes to School itu emang sering, makanya emang prioritas ya setiap dari awal kita minggu gitu. Kalau yang Desember ini emang special event ya. Special event. Itu yang pengen ikut, apalagi ini mungkin pemirsa pasti menyaksikan kan kita di pagi hari ini, terus pengen join dengan kalian itu gimana aja sih eventnya akan berlangsung spesial di Hari Anti Korupsi nanti di Desember ini nih? Jadi kalau untuk venue-nya sendiri kita fokusnya di SMK 5 Makassar. Kemudian nanti kita akan hadir juga nih Kak Edwin di Car Free Day di depan Monumen Mandala. Kita akan ada kayak kampanye anti korupsi, main board game bareng dengan masyarakat. Habis itu nanti akan ada kayak tanda tangan gitu ya untuk sama-sama kita berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Kapan tuh untuk yang akan join di Car Free Day nanti? Tanggal 9. Tanggal 9 Desember ini, pintar lagi ya. Pas hari anti korupsinya ya. Betul. Pas juga nanti pas weekend juga nanti baru sambil bersantai bisa langsung ikut tanda tangan juga gitu ya. Siap. Oke. Seru banget. Pasti apa ya? Bisa ada gambaran bagaimana ternyata teman-teman di komunitas ini ya bekerja begitu untuk mengajak masyarakat, karena ternyata juga baik dari kalangan dari gitu, dari anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai yang dewasa pun diajak-ajak. Nah, kita lihat dulu ada beberapa dokumentasi nih untuk Anda nih sebagai gambaran. Wah, ini kegiatan apa nih? Mungkin bisa sambil diceritakan juga untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Ini jadi kita Goes to School. Ini yang Goes to School yang prioritas itu ya. Ini, jadi ini ketika kita melakukan Goes to School, kita agendanya itu ada berdongeng, kemudian kita senam, sahabat pemberani, kemudian kita juga bisa bermain board game. Jadi rata-rata dari semua media yang kita punya, ada beberapa media yang bisa dikategorikan. Jadi ada yang khusus untuk anak SD, untuk bisa yang dimainkan untuk anak PAUD sendiri, kemudian SMP, SMA, bahkan yang untuk dewasa sekalipun juga sudah ada. Gitu. Baik. Ini memang sudah, walaupun masih terbilang baru sebenarnya dari 2017 ya, tapi ternyata sudah sangat eksis di berbagai tempat ya, baik itu di kalangan milenial juga. Tapi ini kan ada banyak banget nih di depan kita nih, berbagai metode-metode yang digunakan begitu untuk mengedukasi masyarakat ya. Apa sih beda-bedanya? Mungkin bisa dijelaskan kali ya, beberapa hal yang paling sering digunakan dan itu efektif. Nah, kalau ini kan namanya board game ya. Jadi board game ini setiap board gamenya punya peruntukannya masing-masing. Kayak ini namanya mau dibantu, ini dihususkan untuk para ASN, pelayan publik. Seperti kalau misalnya kita mau ngurus KTP di Dukcapil, ngurus surat-surat di kelurahan, ini ada semua di sini. Jadi memang ini buat
pegawai negeri sipil ya. Aku pikirnya cuma buat anak-anak loh ini. Nah, kalau anak-anak ada ini Kak. Ini namanya keranjang bolong. Buat yang anak TK, anak PAUD. PAUD. Nah, Kalau tadi yang ada di gambar itu namanya Terajana ya. Iya. Jadi juga ada nilai-nilai anti korupsinya di situ. Itu buat anak-anak SD. Terus ada Politrik lagi. Politrik itu ya untuk Ini ya? politisi ya. Para politisi. Politisi ini lebih berat lagi ya. Benar. Kalau kelihatan simpel, tapi ini pokoknya untuk para politisi ya, yang Benar. mungkin kalau kita kasih istilahnya informasi, mungkin mereka bisa lebih banyak ngomong gitu ya. Benar. Jadi dari board jam ini nanti politisinya tahu nih kalau ketika nanti dapat jabatan begitu di kursi pemerintah misalnya, mereka akan benar-benar bisa jujur gitu. Dan di sini ketahuan bahwa politik dan korupsi itu sangat erat hubungannya. Waduh. Ini kayak keren banget ya. Jadi setiap ternyata ada banyak banget yang disediakan ya, sampai dengan dongeng-dongeng juga ada. Ini beberapa kaset ya. Iya. Itu ada game juga namanya PDKT. Oke. Untuk anak SMA. Oke. Nah, ini kan beda-beda gitu kan peruntukannya ya dari semua kalangan. Nah, kalian sebagai silakan agen, itu gimana sih? Maksudnya ini kan pasti punya tingkat kesulitan masing-masing kan gitu. Itu seperti apa sih kalian akhirnya? Apa memang ada kelas khususnya juga buat kalian? Itu gimana? Jadi pada dasarnya sih sebenarnya kalau kita sebagai agen, ketika kita melakukan kegiatan, kita biasanya melakukan perencanaan dulu. Jadi kita lihat dulu apa yang mereka butuhkan gitu. Apakah sudah di level mana mereka ketahui informasi tentang anti korupsi itu seperti apa. Jadi ketika kita sudah tahu, kita melihat bagaimana kita melakukan TNA analisisnya. Kemudian kita melakukan perencanaan, kemudian apa yang akan kita gunakan medianya. Buat lesson plan. Iya, buat lesson plan juga. Jadi kita perencanaannya itu dari perencanaan sampai dengan pelaporannya, eksekusinya. Jadi semuanya kita sesuai dengan kalau misalnya gini, kita ini agen, ada beberapa rekan kita yang di dalam agen ini kita menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Jadi penyuluh anti korupsi itu sendiri juga ada sertifikasinya. Oh itu ya, ada sertifikasi juga ya. Jadi beberapa agen tuh udah resmi tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi, kayak gitu. Karena kayak memang kita jadi agen itu emang didorong untuk benar-benar bisa berperan aktif jadi penyuluh, didorong walaupun belum semua bisa, karena memang seleksinya agak sulit, karena memang ketika kita masuk di Obat Manjur sendiri kita kan ada namanya training of trainer. Itu memang kita benar-benar dilatih, kita diajarkan untuk buat training need analisis, komunikasi dengan sasaran kita, buat lesson plan-nya seperti apa, buat jadi seperti itu. Dan kita sering-sering ketemu untuk sama-sama ngobrol soal anti korupsi, ilmu-ilmu baru, kemudian juga kumpulnya adalah mempermantap board game kayak gitu. Waduh, seru ya. Nah, kira-kira ini kan sudah di bulan Desember, pas banget hari anti korupsi juga ya, bulan anti korupsi. Kemudian nanti di tahun depan adalah pemilihan umum. Dan tentu kita akan memilih anggota legislatif yang paling erat nih kaitannya di situ ya. Kira-kira apa sih yang kali ini menjadi fokus dari teman-teman dari Obat Manjur? Kita akan bahas usai jeda tetap di Sapa Sulsel. Saya Edwin Darwis, masih bersama Anda di Sapa Sulsel, dan juga saya masih bersama dengan teman-teman dari Obat Manjur atau Orang Hebat Main Jujur ya. Terus sekali perbincangan kita di pagi hari tentang bagaimana sih mereka nih dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dengan berbagai event ya, berbagai acara itu memang untuk mengedukasi dari semua lini nih, masyarakat, dari anak-anak sampai bahkan sampai politisnya pun itu memang diedukasi ya untuk memang anti korupsi. Nah, tadi kita sempat ngebahas, memang ini kan Desember ya pasti ya, di bulan anti korupsi, nanti juga tahun depan, tahun politik, ya namanya juga di pemilihan nanti pemilu ya, yang dipilih adalah anggota dewan yang ya bisa dikatakan memang rentan gitu kan korupsi. Nah, tentu ada yang menjadi fokus kalian di bulan ini dan juga di tahun depan. Apa sih yang memang akan menjadi fokus dari teman-teman Obat Manjur? Jadi kalau untuk bulan ini sendiri memang fokusnya adalah kita buat beberapa kegiatan itu untuk benar-benar mengedukasi dan juga menumbuhkan kesadaran anti korupsi buat generasi muda, anak-anak SMA. Karena sekarang kan banyak anak-anak sekolah tuh mereka ada tulisan nih di bajunya, saya benci korupsi, atau saya benci narkoba, tapi mereka nggak tahu ini maksudnya apa sih sebenarnya. Makanya kita mau memberikan edukasi dan juga membuka mindset mereka bahwa korupsi itu seperti ini. Dan juga kita juga akan memberikan
pendidikan politik gitu ya. Oke, Melalui nilai integritas itu ya. Ah. Oke, apa aja sebenarnya yang bisa di-share juga ke masyarakat dalam program ini? Nilai integritas itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi yang sering kita lakukan setiap kegiatan kita itu ada namanya berjumpa di kertas yang tadi seperti kita bilang. Jadi itu ada berani, Berani, jujur, oh jujur, oke jujur, mandiri, mandiri, kemudian peduli, terus adil. Nah, adil nih Adil. ada seimbang. Oh ya, harus seimbang ya, harus balance di sini. Jadi jangan adil gitu. Harus adil ya, harus Bener. adil. Habis itu disiplin. Disiplin. Disiplin gitu. Kemudian berjumpa di kertas kerja keras. Kerja keras juga Kerja harus keras ada. seperti ini. Setelah itu tanggung jawab. Jadi gini. Tanggung Nah, jawab. karena kita kayak gini, biasanya ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita terus seperti ini kan, Iya, kita oke. ketika sudah berhasil melakukan tanggung jawab itu, kita akan dapat applause. Oh, Nah, oke. seperti jadi kita ketika melakukan edukasi itu kita berikan semangat ke adik-adik, bahkan sasaran kita ini, kelompok sasaran kita untuk memahami betul ketika kita berhasil melakukan sebuah tanggung jawab, kita pasti akan Diapresiasi. Iya, diapresiasi seperti Oke, itu. Kemudian oke. ada nilai sederhana. Oh, harus sederhana. Jadi kita Itu sederhana. terakhir ya? Iya. Oke, sederhana. Karena orang-orang yang selalu korupsi itu kan pengen kaya tuh, pengen hidup sederhana, dia nggak mau Benar. hidup sederhana. Jadi kita mengajarkan kepada masyarakat untuk bisa hidup sederhana, mencegah adanya perilaku korupsi. Oke. Nah, tapi ini kan bisa dikatakan memang tidak mudah pasti ya untuk bisa ya namanya juga Indonesia, memang kita masih salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Benar. Oke, tapi menurut kalian yang sudah mendalami ini, sudah bekerja setahunan lebih begitu ya, turun ke masyarakat, bagaimana akhirnya respon masyarakat terkait dengan kegiatan seperti ini? Lalu juga apakah memang sudah ada perubahan secara signifikan? Memang juga ada ada dampaknya itu yang kalian rasakan sendiri seperti apa sih, Rifat? Ya? Kalau misalnya respon dari masyarakat, alhamdulillah sejauh ini positif. Mereka kayak baru mendapatkan ada gitu edukasi anti korupsi, tapi pakai mainan, pakai dongeng, pakai semua media-media kreatif, respon pakai film juga, karena kita punya banyak film-film, dan juga pakai lagu. Kita ada lagu-lagu anti korupsi juga. Jadi masyarakat alhamdulillah responnya baik. Cuman kalau untuk dampaknya secara langsung mungkin sekarang kita belum merasakan benar-benar. At least anak-anak kemudian masyarakat itu tahu bahwa ketika kita melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, nilai-nilai integritas itu yang sudah kita ajarkan, mereka akan sadar. Jadi kalau untuk kita sendiri, teman-teman agen obat manjur, ketika bergabung, saya aja yang baru TOT ketiga, baru beberapa bulan di sini, ada kayak perubahan sikap begitu. Jadi lebih wise, jadi lebih jujur. Kalau misalnya lagi lampu merah, kalau misalnya lampu kuning mau ke merah, kayaknya ada sedikit bisa kita mepet, langsung rem. Terus pokoknya apa-apa harus selalu peduli, nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kayak ada perubahannya adalah dari sikap kita sehari-hari. Ada hal-hal kecil yang ternyata bisa berubah gitu. Oke, nah Via, terakhir ngajak dong ke masyarakat kita nih, emang sesuai dengan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian ingin sampaikan ke pemirsa Kompas TV? Buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua masyarakat yang merasa bahwa perubahan itu memang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi adalah dimulai dari diri sendiri kita. Jadi kalau ketika sudah merasa bahwa ini adalah hal yang salah, oke, kita harus berubah gitu. Biar itu sedikit aja nggak apa-apa. Kalau kita sudah mulai diri kita, kemudian kita mengajak teman, oh nggak boleh nih, jangan buang sampah sembarangan, atau oh ngelihat lampu merah langsung terobos gitu kan jadinya salah gitu kan. Padahal kalau ketika kita nerobos lampu merah, kita bisa membahayakan diri kita sendiri kan sebenarnya. Nah, ketika kita sudah tahu itu sebuah hal yang salah, mari kita rubah. Oke, jadi kayak mulai dari kita sendiri dulu ya. Terakhir dong, sosial media yang bisa diakses untuk tahu informasi tentang obat manjur kemana boleh? Ada Instagramnya, ada fanpage Facebooknya, namanya @obatmanjurkpk. KPK-nya bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi Komunitas Perwira Keren, Komunitas Anak-anak Keren atau Pemuda Keren. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelawan korupsi, kita kan keren. Oh gitu dia. Thank you teman-teman, Via, thank you Rifa. Kita sangat seru sekali perbincangan, tapi waktu kita sangat terbatas di pagi hari ini. Sekali lagi semoga siapa yang diinformasikan ini bisa kembali ya membangkitkan semangat untuk melawan yang namanya korupsi ya. Thank you teman-teman. Dan tiba saatnya saya Edwin Darwis bersama kru yang bertugas pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan salam. Sampai jumpa.